Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya, yang di mancanegara, di dalam negeri semuanya terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, terus diadu-adu lagi, lalu di re-upload, diunggah ulang, jangan ya. Linknya saja silakan di share linknya. Kemudian semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan olehmu, ya. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, tercurahkan kepadamu maksudnya. Yang mencurahkan ya Gusti Allah Agung, ya. Kita sebagai sesama saudara saling mendoakan, ya. Semoga doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu ngopi lagi nih sepertinya supaya ngomongnya tidak keliru-keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasanya kalau akhir pekan kita coba mampir ngombe, ya, edisi mampir ngombe. Setelah sekian lamanya satu pekan kita berkutat dengan kajian-kajian yang memang memerlukan keseriusan, supaya nggak jenuh kita ya sedikit santai lah. Seperti gue juga kalau terus-terusan baca Bible, baca Al-Quran gitu, ya manusiawi kan ada titik jenuh gitu. Jadi kalian juga tentunya begitu, kalau ngajinya serius terus, kajiannya serius terus supaya tidak jenuh ya sedikit-sedikit kita mampir ngombe, ya. Sebuah kajian yang santai-santai, yang ringan-ringan, yang humanis gitu. Mampir ngombe kali ini aku akan kasih tajuk, ya, ibu itu, ya, meninggal dengan posisi lurus, ya. Ibu itu meninggal dengan posisi lurus gitu. Ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah katakan sama kalian ketika menjelaskan tentang hal-hal yang masuk menjadi kriteria-kriteria, ya, ketika agama, ketika teologis itu dikaitkan dengan akal, maka dia akan menjadi dua wilayah yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan akal itu sebetulnya ada 3 wilayah, ya. Wilayah rasional, masuk akal. Nanti yang level bawahnya ada wilayah irasional, itu tidak masuk akal. Nanti level atasnya ada
transrasional, itu melampaui akal. Ya, akal itu begitu pembagiannya. Ya, ada rasional, irasional, transrasional. Jadi batas atas itu kalau kita belajar statistik quality control itu ada batas ambangnya di atas ya. Ada yang ambang batas yang di bawah gitu. Yang tengah-tengahnya itu biasanya rata-rata normal. Maka kurva normal kalau digambarkan kan begini, seperti gunung. Itu anak statistik tahu itu ya. Kalau kalian nggak tahu tanyakan sama anak statistik. Kenapa kurva normal itu kok seperti gunung gitu. Ya. Sedangkan agama itu hanya boleh memasuki dua wilayah. Ya. Wilayah yang rasional dan transrasional. Wilayah yang masuk akal dan yang melampaui akal. Namun demikian faktanya ada juga agama yang memasuki wilayah irasional, tidak masuk akal. Itulah yang selalu kita cermati dengan sebuah idiom yang disebut dogma. Jadi dogma itu masuk ke dalamnya. Ya. Cuman secara ideal ya agama itu seharusnya hanya masuk dua wilayah, rasional dan transrasional. Ya. Dimana kan begini, kita itu kan harus memberdayakan rasionalitas kita dalam beragama, kan diperintahkan apakah kamu tidak berpikir kan begitu. Namun kita juga harus sadar bahwa otak yang sebegitu itu, yang katanya mereka para medis itu kan, bola segede bola apa, bola tenis atau apa gitu ya, ya itu disuruh mengoptimalkan, tapi kita harus sadar bahwa dia juga punya keterbatasan. Ada keterbatasan yang sudah tidak mampu dijangkau lagi. Kalau aku bilang kan wilayah 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu wilayah transrasional. Itu bukan tidak ada. Ada, cuman kita tidak mampu menjangkaunya. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kadang-kadang orang kacau untuk membedakan apa itu transrasional, apa itu irasional. Jadi kadang-kadang terjebak sesungguhnya itu irasional, tapi dia bilang transrasional. Ya. Lalu untuk memilahnya gimana? Ya serahkan saja kepada proof, kepada bukti. Ya, bisa dinyatakan nggak buktinya dari pernyataan itu? Kita kan sudah bilang bahwa kebenaran itu adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kalau buktinya ada, ya baru dia transrasional. Tapi kalau buktinya nggak ada, nggak bisa dibuktikan dan memang tidak ada bukti, maka dia irasional gitu. Jadi nanti titik pisahnya di buktinya itu, ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Maka dari itu ya kajian-kajian kita itu adalah kajian-kajian rasional ya, karena memang kompetensiku di sana ya, kita memberdayakan rasio. Sedangkan untuk hal-hal yang transrasional itu aku tidak punya kompetensi untuk masuk ke wilayah itu. Kalau kamu mau yang belajar itu silahkan masuk, ikuti kelompok-kelompok Torikoh ya, biasanya mereka bermain di sana ya. Jadi kan ketika aku tidak punya kompetensi ya aku bilang ya tidak punya gitu. Kalau aku bilang punya ya punya gitu. Jadi aku bela-belaan saja ya. Kalau yang hal-hal yang transrasional ya silakan saja kalian ikut ke kelompok-kelompok Torikoh atau tasawuf atau apa. Biasanya mereka bermain-main di sana
ya, pendekatannya transrasional gitu. Namun demikian, kalau kita beragama, dari apa yang telah aku sampaikan tadi, kita harus akhirnya menerima ada hal-hal yang transrasional, yang logik rasio kita tidak mampu ke sana. Tapi faktualnya ada, gitu loh. Ya, tadi kan aku bilang kalau faktualnya nggak ada, ya itu irasional alias hoak. Hoak itu kan ketika sebuah berita tidak didukung oleh kenyataan. Itu kan hoak. Kenyataannya nggak ada, itu hoak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku itu habitatku ya, waktu masih membujang itu ya, jadi selesai kuliah dulu insinyur cukup keren ya, ya sudah berusaha sih ngelamar ke sana ke sini tapi enggak juga lolos ya, ya mungkin karena yang dites lebih pinter daripada yang ngetes atau bagaimana ya, enggak tahu aku, ya sudah, yang penting sudah berusaha ya. Jadi begitu wisuda ya sudah selesai, artinya infus, gampangannya infus gitu ya, atau wesel, zaman gue dulu wesel dari orang tua di Sumatera sudah nggak terkirim lagi ya, kan sudah selesai kuliahnya ya. Jadi dan aku juga yang nggak berani minta infus minta kiriman wesel, dulu zaman kami wesel belum ada ATM kan. Terus hidupnya gimana? Ya hidupnya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kalau aku kembali ke masa lalu kok ya nyatanya bisa hidup tuh sekarang. Sampai sekarang tuh bisa hidup. Ya kadang-kadang ya ya nggak ngerti juga. Makanya kalau aku bilang penderitaan model apa ini yang belum dilakukan. Ya, ya nyatanya sekarang bisa hidup tuh kalau ditanya dulu makannya duit dari mana ya. Kadang-kadang nggak tahu juga gue. Ya. Ya meskipun sudah berusaha ya, tapi akhirnya ya seperti ini gitu. Lain dengan teman gue ini kemarin dikasih hadiah dari teman satu kos ketika mahasiswa, tapi dia ambil jurusan keguruan yaitu biologi ya, ambil jurusan biologi, sekarang jadi kepala sekolah, jadi hidupnya makmur. Kendaraannya aja yang secondnya itu 300 juta. Bisa dibayangkan bagaimana makmurnya. Dan aku dengar sudah berhaji dan sudah punya rumah itu. Ya, alhamdulillah makmur lah, wakil kepala sekolah ya. Pernah dia telepon permaisuri gitu pas aku nggak ada, aku disuruh main ke rumahnya ke Sidoarjo gitu. Terus dijawab sama istriku, katanya belum punya sangu untuk ke sana gitu. Terus dijawab sama dia, namanya Nyoto Waras, Dokter Andes Nyoto Waras. Ini dikasih hadiah kemarin. Dia bilang begini, mosok insinyur nggak duit-duit. Masa insinyur nggak punya duit gitu, kata dia. Terus dia curhat ke istriku. Dan istriku menceritakan itu kepada aku, dan aku cukup terkaget. Karena kisah itu ada hampir 20 tahun yang lalu kan. Dan dia masih ingat. Jadi gini, kami kan satu kos-kosan itu kita tahu lah ya. Karena tiap hari bersama, kapasitas otaknya masing-masing itu kita tahu gitu. Ya, kita tahu. Dan ini teman satu ini bodoh gitu loh, bodoh. Tapi dia rajin belajar. Kadang-kadang diajari teman-teman yang ngerti gitu. Tapi bodoh, anaknya memang bodoh gitu. Ya, gue ini sebetulnya ya gue kan gitu ya, kalau ngomong
belak-belakan ya, ya bisa juga serius, bisa juga nggak serius gitu. Gue ngomong gini, ntar kalau gue punya anak nggak boleh jadi gurunya kamu gitu. Kenapa? Kamu eh, goblok, kamu bodoh. Itu sudah 20 tahun eh, yang lalu lah kurang lebih. Itu masih masih bagus dalam memori dia dan itu disampaikan ke istriku dan istriku menyampaikan ke aku. Eh, dan aku terkaget ya. Tak pikir dia sudah melupakan. Dari peristiwa itu aku terus merenung, ya ampun, mungkin dia gini, mungkin bagiku itu hal biasa karena memang kulturnya anak jalanan yang ngomong bla-blaan. Tapi bagi dia itu sesuatu yang bisa jadi menyakitkan mungkin, ya. Sehingga menggores dalam hatinya dan itu menjadi ingatan yang terus segar. Bayangkan 20 tahun lalu dia masih ingat ketika aku bilang, "Nyot, aku nggak gelem ngone anakku gurune awakmu." Nyot, namanya kan Dokter Andes Nyoto Waras itu. Rumahnya Sidoarjo. Nyot, aku nggak mau, nggak boleh nanti anakku kalau jadi gurunya kamu gitu. Kamu bodoh, goblok. Makanya ketika aku disuruh main ke rumahnya dan dijawab istriku, eh, belum punya sangu gitu, dijawab sama dia, masa insinyur nggak duit-duit gitu, masa insinyur nggak punya duit. Ternyata ya itulah ya, kita tidak tahu akhir kehidupan. Cuman ya sudahlah memang garis hidup. Peta tangan kita itu beda-beda. Ternyata dia lebih sukses dan aku suka ada teman yang sukses ya. Sukses lah, tapi sebentar lagi sudah MPP dia, karena kami kan sudah angkatan-angkatanku itu kan sudah separuh perjalanan ya. Banyak teman-temanku yang sudah MPP ya, jadi masuk, bahkan sudah pensiun juga banyak gitu. Dia juga kabarnya sudah MPP ya, mendekati apa? MPP itu apa? Masa persiapan pensiun kalau enggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi gitu. Nah, dia kehidupannya makmur karena begitu selesai terus dia jadi wakil kepala sekolah gitu. Nah, ini dikasih baju batik ini. Ya. Ya, kalau gue enggak, ya gue itu tes ke sana, tes ke sini, tes ke sana sini. Enggak ada yang lolos. Enggak ada yang lolos. Ya mungkin yang ngetes tuh kalah pinter dari yang dites. Jadinya nggak nggak lolos gitu ya. Nggak ini just hiding guyon aja gitu. Nah, aku di era-era itu habitatku masjid. Ya, ke masjid itu biasanya duhur. Ya, nanti pulang itu setelah sholat isya sampai sholat isya terus cari makan dulu. Aku masih ingat makannya itu berapa dulu ya. Cari yang paling murah itu sekitar 200 apa 250 apa 350 rupiah gitu. Yang ikan asinnya itu pahit, mungkin ikan asin kapan, yang penting perut ada isi ya. Jadi dari masjid pada sholat isya cari makan itu ada langganan yang memang untuk kelas-kelas proletar gitu ya, 350 kalau nggak salah ingatku ya, sekedar ikan asin itu pun ikan asin yang pahit dikasih tepung sama eh, kulupan, kalau orang Jawa bilang ya, kulupan, daun singkong atau daun apa gitu. Baru pulang tidur tidur terus besok subuh kan, habis sholat subuh tidur lagi ya, tidur lagi, nanti setelah jelang duhur baru turun ke masjid gitu. Strategi itu aku pakai itu, aku dapatkan ilmu jadi gini, aku dulu ngelamar ya di alat-alat apa, alat-alat pembersih kantor gitu ya, alat-alat pembersih kantor.
Ketika dia tanya, ya aku jujur saja bilang saya insinyur gitu. Akhirnya nggak diterima aku. Yang manajernya itu Dokter Andes, aku masih ingat. Beliaunya kalau gue lihat potongannya beliaunya memang anak orang mampu ya, dari Makassar. Aslinya Makassar. Nggak diterima. Terus akhirnya kami ngobrol banyak dan akhirnya kami berteman. Berteman. Nah, aku dapat ilmu dari dia. Karena dia juga itu pemberontak, anaknya orang kaya lah di Makassar. Jadi dia gitu cara menahan lapar itu, ya makannya malam nanti terus tidur, habis sholat tidur lagi nanti cuman baru nanti siang. Jadi makan itu maksimal 2 kali. Gitu ya. Itu aku dapatkan ilmu dari dia. Aku lupa namanya. Akhirnya kami berteman. Banyak diskusi-diskusi kehidupan, ya sudah. Aku juga nggak tahu, mungkin dia sungkan, mungkin dia apa, atau memang jalanku seperti itu dah. Makanya aku bilang kan nggak tahu kenapa aku kalau ngelamar kerja mesti gagal. Gitu. Apa mungkin karena aku lebih pintar dari dia. Akhirnya kami bersahabat, berteman. Dia aslinya Makassar. Nah, ilmu dari dia itu aku dapatkan. Makanya aku itu kalau malam itu pulang pada Isya langsung makan, ya. Cari yang murah-murah, tidur aku numpang di kontraknya teman, ya. Tidur sudah, ya. Terus subuh bangun, tidur lagi. Nah, nanti duhur turun ke bawah ke masjid, makan, kan? Makannya itu di tengah-tengah. Jangan pagi, kalau pagi kan sarapan. Jadi supaya laparnya itu terjaga, terkondisikan atau terkontrol. Jadi ya makan siang sekalian sarapan gitu. Nanti terus ke Langgar sampai Isya. Nanti Isya baru begitu lagi. Pulang dari Langgar makan lagi gitu. Ya. Ya begitu itu ya kehidupanku. Dan aku masih pakai giwang. Jadi pakai giwang gitu ya. Ya kalau gini ini sudah sejak dulu pakai giwang. Yang paling repot itu kan biasa ya. Aku itu kalau ketemu siapapun tuh aku selalu berusaha untuk bertegur sapa, dan kalau misalkan bisa dilanjutkan ke obrolan-obrolan ringan, kita ngobrol-ngobrol ringan. Di Kota Batu itu kan ada Masjid An-Nur namanya. Ada 2 masjid top, yaitu An-Nur dan Taqwa. Habitat pertamaku An-Nur, kemudian Taqwa. Jadi An-Nur dan Taqwa. Kalau kita habis sholat itu kan duduk-duduk di beranda itu ya. Karena itu masjid kota, jadi di depannya itu alun-alun tempat wisata, jadi ya rame gitu ya. Kita sering duduk-duduk, kadang-kadang nggak kenal juga tamu dari mana ya, karena habis sholat terus duduk akhirnya ngobrol-ngobrol, kok apa chemistry-nya ketemu ya, kita ngobrol banyak gitu ya. Dari setiap obrolan paling sulit aku jawab ketika ditanya kerjanya apa. Itu penyiksaan itu. Kalau aku ditanya kerjanya apa, gitu. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Karena apa? Kalaupun aku jawab nanti nggak percaya, ya sudah nggak usah dijawab. Gitu. Ya, aku diam aja sudah. Gitu. Kalau ditanya kerjanya apa, itu pertanyaan paling sulit. Gitu. Ya. Sementara aku pernah dapat cerita dari Gus Sumadi, sekarang beliaunya alhamdulillah sukses juga dakwah di Timika, di daerah Timika sana, dan di sana sudah bangun pondok pesantren. Jadi dulu dia berangkat sendiri, kemudian anak istrinya diboyong ke sana dan bangun pondok di sana. Alhamdulillah sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pernah cerita bahwa kalau dia memang pondokan, kalau gue kan jalanan. Jadi gue ngaji di jalanan, nggak mondok. Enggak. Kalau dia kan memang jebolan pondok gitu. Dia bilang bahwa kiainya itu tiap hari bekerja gitu loh. Karena memang aku cuman belum tanya hadisnya mana, aku nggak sempet tanya. Bekerjalah kamu, nanti Allah beri rezeki, gitulah kira-kira ya. Matannya begitu. Cuman sanatnya dari mana aku juga nggak sempet tanya pada waktu itu. Ya, ya hadisnya itu nggak dijelaskan kerja apa. Nanti Allah kasih rezeki. Ya bekerjalah kamu gitu. Jadi nggak di breakdown kerja apa. Kiainya itu
tiap hari kerja. Kerjanya itu apa? Ya nyapu di pondoknya itu. Pondoknya sendiri disapu sendiri. Ya, disapu sendiri pondoknya. Itu kerjaannya. Dan faktanya dia bisa menghidupi pondoknya dan kehidupannya berjalan terus. Kalau ditanya rezekinya dari mana? Repot jawabnya ya. Jadi hadisnya kan bilang nggak bekerja ini itu nggak, pokoknya bekerja saja. Menurut tafsir kiainya itu ya sembarang aja kerja apa yang penting kerja. Yang dia pilih nyapu, bersihkan pondoknya dia sendiri. Tuh. Ya. Nah, sekarang masalah sapu menyapu. Ya. Masalah sapu menyapu. Ya, aku juga berusaha meniru itu ya. Nyapu ya, kalau aku langgar gitu ya, disapu gitu, bersihin, ada orang minum kopi ya dicuci anunya, gelasnya apanya gitu ya. Karena alhamdulillah di langgar kami itu disediain untuk pemanas air, ada gula, ada kopi gitu. Jadi kalau mau datang minum kopi silakan. Self service ya. Nah, biasanya kan teman-teman entah buru entah apa itu nggak dicuci itu mangkoknya ya, nanti gue cuci gitu ya, terus gue bersih ala kadarnya gitu ya, niru aja, niru kiainya teman gue yang sukses di Timika itu ya. Nah, sekarang kita bicara sapu menyapu ya. Jadi gini, ada mertua dari teman, sebetulnya itu lebih dekat ke istriku daripada ke aku, karena teman kantor istriku ya, teman kantor istriku itu dia punya mertua ibu ya, makanya tajuk mampir ngombe kita kali ini kan, ibu itu meninggal dalam posisi lurus kan gitu ya. Sepertinya termakan usia ya, jadi membungkuk. Nggak bisa, orang Jawa bilang nggak bisa cecek, nggak bisa tegak ya. Jadi posisinya membungkuk gitu, membungkuk. Itu kesehariannya membersihkan masjid gitu loh ya, nyapu entah apa ya, sama seperti yang aku, cuman gue kan bukan masjid, langgar, musola ya, lebih kecil. Kalau beliaunya itu, informasi yang aku terima masjid gitu ya, masjid atau musola gitulah ya, bersih gitu. Itu yang dia lakoni di hari-hari tuanya. Ibu yang tubuhnya sudah membungkuk, termakan usia itu, jadi nggak bisa cecek, nggak bisa tegak seperti kita kan tegak, dia membungkuk ya. Ya sudah sepuh ya bisa jadi termakan usia itu. Tibalah qadarullah, ibu ini meninggal ya, meninggal ya. Ini yang aku bilang tadi, kalau itu tidak ketemu jawabnya, bisa jadi itu hal yang transrasional. Artinya logika kita nggak nyampe ke sana, ya. Tapi faktanya seperti itu. Kalau itu tidak bisa dijelaskan secara medis, tapi kalau bisa dijelaskan secara medis, yang itu terus terang bukan kompetensi gue ya, aku nggak ngerti. Ya itu menjadi yang rasional. Ya. Cuman kan selama ini tidak ada medis yang bisa menjelaskan. Jadi ketika dalam keseharian ya, ibu ini yang setiap hari waktunya dihabiskan untuk menyapu bait Allah ya. Aku pakai bahasa perjanjian lama, bait Allah ya. Entah itu masjid, langgar, musola ya, surau kalau kami di Sumatera, surau ya. Itu bungkuk dalam kesehariannya ya, mungkin dimakan usia. Tetapi ketika qadarullah, ketika menutup mata, itu fisiknya lurus loh.
Jadi nggak bungkuk, lurus tegak. Nah, itu yang aku bilang tadi. Kalau kita tidak mampu membuktikan, maksudnya itu bukti bukan bukti bukti materi ya. Kalau bukti materinya kan ya lurus, yang awalnya bungkuk dia lurus. Ya. Maksud gue begini, tidak mampu menjelaskan penjelasan rasionalitasnya gimana gitu. Ya. Saintisnya gimana sih ini gitu, atau karena ini berhubungan dengan physically, maka penjelasan medisnya gimana sih ini, orang ketika hidup dia bungkuk, begitu meninggal kok jasadnya kok lurus. Ya, kalau itu tidak bisa menjelaskan, medis tidak bisa menjelaskan bukti yang ada di hadapan kita, maka dia menjadi yang transrasional. Ya, logika tidak mampu menjelaskan, tapi fakta ada, lurus. Ya, tidak lagi bungkuk. Tapi seandainya gue kan kagak ngerti nih ya. Mungkin ada yang mereka yang berkompeten, entah itu dokter, entah itu pakar forensik atau segala macam ya. Kan bisa jadi ini terus terang gue bukan bidangnya atau tidak berkompetensi, hanya probability saja. Bisa jadi ada yang menganalisa ya, karena ketika meninggal kan terjadi perubahan reaksi kimia di tubuh sehingga tulang itu menjadi lurus kembali atau gimana gitulah ya. Kalau ada yang bisa menjelaskan itu dan itu bukan hipotatif, artinya kan bisa saja itu hipotatif ya. Analisa penelitian dari sebuah konsep-konsep keilmuan itu kan ada yang hipotatif juga ya. Jadi probability yang lain ada gitu ya. Kalau itu tidak hipotatif dan bisa dijelaskan secara medis, maka itu hal-hal yang rasional. Ya seperti tadi, mungkin karena reaksi kimia, unsur-unsur kimia yang ada di dalam jasad ketika ruh telah diambil itu berubah, terus bisa menimbulkan tulang yang bengkok itu menjadi lurus kembali, ya tidak ada masalah. Cuman gue belum pernah menemukan ada yang menjelaskan itu. Ya. Maka kita bilang saja itu hal yang transrasional. Logik tidak sampai, tidak mampu menjelaskan, tapi faktanya lurus. Jadi fisiknya itu di kafan itu ya lurus, nggak gini, nggak bengkok gini. Ya. Maka dari itu apa sih pesan yang bisa kita ambil dari ibu yang satu ini ya, ketika hidupnya itu fisiknya itu membungkuk ya, tiba-tiba ketika meninggal itu lurus, tidak bungkuk ya. Dengan kita melihat keseharian di usia senjanya selalu sibuk membersihkan bait Allah. Ya. Sesuatu yang bisa kita ambil adalah kita selalu berpikir hidup baik, ya, atau hidup enak. Kan semua orang kan ke sana orientasinya. Hidup enak atau hidup baik, itu baik. Sementara kita tidak pernah berpikir bagaimana mati baik, ya. Bagaimana supaya kita nanti matinya baik. Kita kan seharusnya berjuang untuk dua. Untuk kehidupan yang baik dan untuk kematian yang juga baik. Gitu. Ya. Nah, dari pelajaran yang bisa kita petik ya dari ibu ini adalah dia selalu mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Sampai di usia tuanya dia memberikan sholawat dengan apa yang dia bisa. Ya bisanya tua sudah nggak punya apa-apa, tenaga itu pun mungkin ya nggak sekokoh dulu, nyapu-nyapu ya nyapu. Tapi itu dilakukan sebagai bentuk sholawatnya kepada Islam ini, itu, ya. Kan kita bersolawat menurut kemampuan kita masing-masing dengan apa yang kita mampu. Ya.
Ibu itu yang bisanya ya seperti itu, ya itu yang dia lakukan. Dan itu menjadi sebuah kebaikan, dan kebaikan itu ya yang membawa dia dari kehidupan yang baik dan kematian yang juga baik, ya. Sehingga aku simpulkan, di samping kalian bisa menarik kesimpulan lain, monggo silakan. Karena kan aku bilang tadi, mungkin ada faktor medis yang bisa menjelaskan gitu ya. Ya, aku belum menemukan penjelasan itu. Siapa tahu kalian nanti dapat menemukan ya. Karena teman-teman gue yang pakar medis juga terbatas ya. Jadi gue yang transrasional aja ya. Adanya kebaikan itu karena ibu itu selalu baik. Jadi ketika kita berusaha hidup dalam kebaikan, taat terhadap hukum-hukum Gusti Allah Agung, insya Allah ya kita juga akan menemui kematian yang baik. Jadi jangan lupa teruslah berjuang untuk hidup yang baik, tapi tetap jangan lupa juga berjuang bagaimana kelak agar kita juga mati baik. Itu pesan dari aku. Selamat berakhir pekan ya. Nanti mungkin jalan-jalan atau apa, jangan lupa tetap sholat ketika masuk waktunya sholat ya. Dan setelah itu mau jalan-jalan lagi monggo. Atau makan, ketika makan ajaklah orang-orang bersamamu makan makanan yang sama dan di atas meja yang sama ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu, letakkan di dalam hatimu yang paling dalam, namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.